إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Hari-hari kehidupan adalah hal-hal yang berharga dan akan berisi lembaran-lembaran pahala yang baik apabila disertai dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan hari-hari tersebut pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sebaik-baik lembaran yang diisi dengannya di hari-hari kehidupan adalah menyibukkan diri dengan ilmu dan majelis-majelis ilmu, karena disitulah pokok kebaikan pada setiap muslim dan muslimah. Dan di hari ini kita akan mudzakarah, saling mengingatkan tentang 7 pijakan penting diuraikan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari pedoman kehidupan, sumber-sumber inspirasi dan penggerak seorang hamba di dalam beramal, di dalam menuju kepada pintu-pintu ketaatan. Pijakan-pijakan ini dimaklumi, hanya saya perlu untuk selalu diperhatikan, selalu diingat, apalagi hari-hari dari kehidupan terus bergulir dan seorang itu dituntut di hari-hari kehidupannya menjadi hari kehidupan yang paling bermanfaat dan paling maksimalnya. 7 pijakan ini berasal dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pijakan yang pertama adalah kita selalu mempertanyakan pada diri kita 3 pertanyaan. 3 pertanyaan yang mengingatkan arti sebuah kehidupan, mengingatkan hakikat dari kehidupan, dan meluruskan
langkah seseorang pada kehidupan yang sebenarnya. Pertanyaan yang pertama adalah mimma khuliqna. Kita dicipta dari apa? Kita dicipta dari apa? Dan pertanyaan yang kedua, lima khuliqna. Kenapa kita diciptakan? Dan yang ketiga, aina masiruna. Di mana kesudahan kita? Kemana kita akan pergi setelahnya? Ini 3 pertanyaan berulang di dalam Al-Quran, diingatkan, dijelaskan, diterangkan dengan berbagai bentuk. Sebab kalau 3 hal ini dipikirkan dengan seksama, maka itu adalah hal-hal yang mengiringi langkah seorang muslim dan muslimah kepada kehidupan yang baik, menguatkannya di atas amalan-amalan yang salih. Yang pertama, kita tanyakan, kita dicipta dari apa? Falyanzuril insanu. Allah berfirman dalam Al-Quran, falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaknya manusia itu selalu melihat, dia dicipta dari apa? Khuliqa min ma'in dafiq. Dan semua orang tahu, dia tercipta dari setetes air. Dibahasakan air ini di ayat yang lain dengan mahin, air yang hina. Dibahasakan di dalam Al-Quran dengan berbagai sifat. Dan semuanya mengetahui bahwa dia diciptakan dari setetes air. Seluruh manusia sama. Seluruh anak Adam dicipta dari setetes air. Iya. Kadang disebut air yang bercampur, kadang disebut air yang berpencar, dan seterusnya dari sifatnya. Jadi kalau seorang tahu bahwa dia dicipta dari setetes air yang hina, maka itu akan mengingatkan dirinya sebagai seorang hamba. Dia harus tahu sejati dirinya. Seorang hamba yang datang ke dunia ini tidak punya apa-apa. Seorang yang datang ke dunia ini dalam keadaan dia tidak memiliki suatu kelebihan apapun, tidak memiliki suatu kekuatan apapun. Iya, itulah hakikatnya seorang manusia. Na'ti ila dunya wa nahnu sawasiyah, tiflul muluki hunaka tiflil hasyiyah. Kita datang ke dunia ini dan kita semuanya sama. Anak raja yang terlahir di sana sama dengan anak yang terlahir di sudut kota sana. Apa bedanya? Tidak ada yang perlu dibanggakan. Tidak ada yang perlu disombongkan. Datang dalam keadaan sendiri, dan akan kembali dalam keadaan sendiri pula. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda.
laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan kembali kepada Allah sebagai seorang hamba. Sungguh Allah telah menghitung mereka dengan hitungan yang sangat telitinya, dan setiap dari mereka akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang hamba, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sendirian. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Sungguh kalian telah kembali kepada kami dalam keadaan sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan kalian di awal kali. Itulah kehidupan. Ya, kalau dia tahu dari apa dia dicipta, maka itu akan memberikan kepada dirinya pedoman kehidupan. Tak pantas seorang itu bersombong di atas sebagian yang lainnya, dan tidak layak seorang hamba yang seperti itu asal penciptaannya dia membanggakan dirinya di atas manusia yang lainnya. Dan ini adalah sebab kestabilan hidup. Kalau seorang tahu dari apa dia dicipta, maka hidupnya akan seimbang, tidak sewenang-wenang terhadap manusia, tidak gemar menzalimi orang, menyakiti orang lain, karena dia tahu bahwa dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal tersebut. Maka itu selalu dipertanyakan, karena Allah perintah falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaknya manusia selalu melihat dari apa dia dicipta. Kemudian pertanyaan yang kedua, lima khuliqna, kenapa kita diciptakan? Ini pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala telah terangkan di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Iya. Ini tujuan penciptaan. Kita harus tahu bahwa Allah menciptakan kita itu bukan sia-sia. Diciptakan bukan tidak ada aturan. Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apa kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan sudan? Sudan itu artinya dibiarkan terlantar, terlupakan, tidak diperintah, tidak dilarang. Apa kalian menyangka kalian dicipta seperti itu? Tidak. Iya. Telah diutus kepada kita seorang Rasul, diturunkan kepada kita kitab, terdapat perintah-perintah syariat yang jelas. Ini harus selalu diingat. Tujuan penciptaan, bahwa seorang hamba itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk suatu tujuan, dan tujuan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liya'budun, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, liwahhidun.
beribadah kepadaku itu artinya untuk mentauhidkanku. Untuk mentauhidkanku. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dan memiliki segala sesuatu, dialah yang satu-satunya berhak diibadahi. Alhamdulillahi, segala puji hanya untuk Allah. Disebut dengan namanya Allah yang bermakna al-ma'bud, mahabbatan wa ta'ziman wa ijlalan, yang diibadahi dengan penuh kecintaan, pengagungan dan pembesaran. Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Dia memberikan rezeki kepadanya, yang mengaturnya, mengadakannya, menciptakannya. Dialah yang menguasai seluruh alam semesta. Sebagaimana dia bersendirian di dalam mencipta, dia pula yang bersendirian di dalam peribadatan. Satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Karena itu, kalau seorang mengingat apa tujuan dia diciptakan, ini akan membangun untuk dirinya makna kehidupan yang indah. Dia akan berusaha pada setiap saat, bahkan setiap detik dari kehidupannya, itu bermakna ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia jadikan seluruh saat di dalam kehidupannya itu adalah bermakna ibadah. Karena ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal a'mali al-zahira wal batina. Adalah nama universal yang mencakup seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang zahir maupun yang batin. Jadi ucapan, perbuatan yang zahir, yang kelihatan maupun yang batin, yang ada di dalam hati, sepanjang dia adalah hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Itu bisa dihubungkan pada seluruh makna dari kehidupan ini. Di mana seorang itu hidup, dia hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kun wahidan, wali wahidin kun wahidan fi wahidin, a'ni sabilal haqqi wal imani. Hanya untuk Allah yang Maha Satu. Kum wahidan, jadilah kamu hanya satu. Fi wahidin, di atas satu jalan, yaitu jalan kebenaran dan jalan keimanan. Hanya untuk Allah. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala agama yang ikhlas, diperuntukkan untuknya. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah hanya kepada Allah saya beribadah. Dia mengikhlaskan agama hanya untuknya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikhlaskan agama untuknya sebagai orang-orang yang hanif. Orang-orang yang hanif, lurus di atas tauhid dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Nah, itu tujuan penciptaan. Bagaimana menjadikan seluruh waktu, seluruh kegiatan ibadah. Seorang mencari rezeki bernilai ibadah.
seorang kepala rumah tangga bernilai ibadah. Seorang ibu rumah tangga bernilai ibadah. Seorang anak punya nilai-nilai ibadah. Semuanya dalam ibadah. Semuanya dalam ibadah. Bagaimana mengikat hal tersebut dalam ibadah? Itulah pentingnya seorang itu mengenal ubudiyah, mengenal penghambaan. Dia kenali dari amalan-amalan salih yang terpenuhi padanya keikhlasan dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang harusnya ditanamkan di dalam diri. Dicari dari pintu-pintu ibadah tersebut. Iya. Jadi ibadah sudah diketahui apa itu ibadah. Hanya perlu kita pelajari yang mana yang disebut ibadah itu. Dan perlu kita pelajari bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kemudian di antara orang-orang yang melaksanakan ibadah sama ibadahnya, tapi pahalanya kadang berbeda. Kadang berbeda. Itu dibangun di atas pemahamannya terhadap ibadah itu sendiri. Semakin dia punya ilmu tentang ibadah, sudut-sudut yang mengagungkan dan membesarkan ibadahnya, maka dia pasti akan lebih menonjol di atas yang lainnya. Dan ini perlu untuk dipelajari. Karena itulah orang yang ingin hidup dengan beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu dia tidak bisa lepas dari tiga hal. Tidak bisa lepas dari tiga hal. Hal yang pertama, dia harus belajar ilmu syar'i supaya dia tahu apa itu ibadah, apa bentuk-bentuknya, bagaimana cara dia melaksanakannya, menjalankannya. Dan ini perlu belajar. Dan ilmu itu, menuntut ilmu itu sumber kebaikan. Ma ubidallahu bisyai'in afdala minal ilm. Kata sebagian as-salaf, tidaklah Allah Subhanahu wa taala diibadahi dengan sesuatu yang lebih utama dari ilmu syariat, lebih utama dari ilmu agama. Di dalamnya terdapat berbagai kebaikan pada ilmu itu. Dan dengan ilmu inilah dia bisa mengetahui ibadah, membedakannya antara sebuah ibadah dengan ibadah yang lainnya, membedakannya antara ibadah dan apa yang bukan ibadah. Dan dengan ilmu ini pula dia bisa meningkatkan kualitas dari ibadahnya. Kualitas dari ibadahnya. Iya. Karena itu di pelipat gandaan amalan, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu bagikan satu benih ditanam. Dari satu benih ini tumbuh 7 tangkai. Dan setiap tangkainya menghasilkan 100 benih. Jadi satu ditanam menghasilkan 700. Bersama dengan itu Allah berfirman, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah lipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Kadang lebih daripada itu.
Di dalam hadits ilahi, Rasulullah meriwayatkan dari Allah bahwa Allah berfirman, "Kullu amali ibnu Adam yudha'af. Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dha'f." Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Iya. Sekarang dia menjadi 10 kali lipat, menjadi 100 kali lipat, menjadi 700 kali lipat. Bahkan Allah lipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Itu yang membedakannya apa? Apa ukuran dia? Dapat 10, dapat 100, 50. Itu yang membedakannya ilmu. Ilmunya ini dia mengerti jenjang-jenjang amalan. Bagaimana dia memelihara keikhlasan, bagaimana dia memelihara kesempurnaan amalan, bagaimana dia mendatangkan dari amalan-amalan yang memperkuat amalan tersebut. Memperkuat amalan tersebut. Beda antara dua orang sholat, masuk dalam masjid, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Semuanya sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tapi satu, dia hadir dengan keikhlasan, dia hadir dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia hadir dengan penuh harapan, dia hadir dengan mengagungkan akhirat, dia hadir dengan meyakini bahwa akhirat lebih baik daripada dunia, dia hadir dengan khusyuk. Itu beda jenjangnya dengan orang yang sekedar datang, kewajibannya sebelum duduk di atas pendapat sebagian ulama dan di madhab mayoritas ulama hukumnya sunnah. Oh, ini kita sholat 2 rakaat dulu. Ya, sholatlah 2 rakaat, tidak hadir apa-apa. Yang penting 2 rakaat. Itu beda, sama-sama mengerjakan. Tapi hasilnya akan berbeda kembali kepada tingkat pengetahuannya terhadap amalan tersebut. Iya. Karena itu harus selalu kita tanyakan, kita ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Jawabannya adalah untuk ibadah kepadanya. Baik, untuk ibadah kepadanya. Apa yang kita sudah lakukan dari ibadah tersebut? Sejauh mana kita beramal kita dalam ibadah? Iya. Generasi kita membuat berbagai kegiatan. Kadang ada yang melakukan hal-hal yang bagus, bermanfaat bagi manusia. Tapi yang perlu dia tanyakan, pernahkah dia berpikir bahwa amalannya itu dia jadikan sebagai sebuah ibadah? Bagaimana amalan itu bernilai ibadah? Ini pertanyaan harus selalu ditanyakan. Dimanapun kakinya meminjak, langkah apapun yang dia kerja, harus dia tanyakan, ini dia sudah jadikan hal ini sebagai ibadah atau tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertanyaan kalau selalu ada di dalam diri, maka itu akan membawa kebaikan untuk seorang hamba, akan membawa kebaikan untuk dirinya. Itu pertanyaan yang kedua. Mimma atau lima khuliqna, kenapa kita dicipta? Dan pertanyaan yang ketiga, aina masiruna, kemana kesudahan kita? Kemana kita akan kembali? Kemana kita akan pergi? Setelah kehidupan dunia ini, kita akan kemana? Sebab semua orang tahu bahwa di dunia ini hanya tempat persinggahan. Karena itu Nabi SAW berkata kepada Ibnu Umar, dipegang bahunya. Ibnu Umar masih anak muda waktu itu.
Nabi berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing atau pengelana yang sekedar berlalu saja. Itu hakikat dari kehidupan dunia. Tidak ada yang kekal abadi di dunia ini. Ada sebuah kepastian yang akan dihadapi oleh setiap insan. Wa likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya. Apabila telah datang ajal mereka, maka tidak bisa diakhirkan walaupun sesaat, tidak pula bisa dimajukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian, kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada kami. Ainama takunu yudrikkumul maut, walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, sungguhnya kematian yang kalian selalu lari darinya, kematian itu akan menjumpai kalian. Itu kematian yang selalu lari, kalian selalu lari darinya. Mungkin seorang dia tidak berpikir lari dari kematian, tapi perbuatannya, keadaannya seperti orang yang lari dari kematian. Dia beramal seakan-akan tidak ada akhir dari kehidupan ini. Dia hidup seakan-akan tidak ada yang harus dia pertanggungjawabkan. Karena itu diingatkan, fainnahu mulaqikum, kematian itu akan menjumpai kalian. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Tahu, yang gaib dan yang tampak. Lalu akan diberitakan kepada kalian tentang seluruh amalan kalian. Dan kesudahan setelah kehidupan cuma ada dua. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan di dalam sorga dan satu golongan di dalam neraka. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang beruntung, di antara mereka ada yang merugi. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat tertawa, dia pula yang membuat menangis. Iya. Golongan kanan atau golongan kiri. Hanya ada dua. Yang selalu harusnya kita tanyakan, kita mau kemana setelah kehidupan ini? Itu pertanyaan harus selalu diajukan pada diri, supaya memperbaiki langkah kehidupan, memberikan motivasi di dalam hidup, dan membuat hidup itu menjadi stabil. Ujian-ujian dalam kehidupan itu selalu ada. Iya. Dan telah ada untuk kita umat Islam penghibur terdahsyat pada setiap ujian. Hiburan kita, pembesar hati kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah hamba Allah yang paling dicintai. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang paling didekatkan kepada Allah. Bersama dengan itu diuji dengan ujian-ujian. Tidak ada yang bisa mengukur ujian beliau di fase Mekah. Dari gangguan kaum musyrikin, tuduhan-tuduhan dusta mereka, gangguan dari kerabatnya yang paling dekat,
kemudian wafatnya istrinya dan orang-orang yang beliau sayangi. Dan beliau berkata kepada sebagian sahabat yang mengadukan beratnya ujian di Mekah. Kata beliau, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Allah akan menyempurnakan perkara ini, tapi kalian adalah satu kaum yang terlalu terburu-buru. Jangan tergesa-gesa. Setelah pindah ke Madinah, dikuatkan agamanya. Bersamaan dengan itu ujian tidak berhenti. Ada ujian dari kaum munafikin. Dan tidak tahu bagaimana lisannya kaum munafikin itu. Kadang lisan itu, tajamnya di dalam memfitnah, itu lebih berat daripada tajamnya apa? Tajamnya pedang. Beliau dituduh di tengah keluarganya. Kisah yang populer tentang al-ifk, tuduhan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu besar sekali dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ada yang mendapatkan ujian-ujian dan cobaan-cobaan dalam kehidupannya, dia hendaknya selalu mengingat bahwa orang yang lebih baik darinya juga pernah diuji dan dicoba. Dan itu tidak menghentikan dari kehidupan. Pintu amalan itu adalah bekal dari kehidupan kita. Kehidupan ini mau berakhir di mana? Mau dikembalikan ke mana? Setelah kehidupan ini menjadi orang yang bahagia atau orang yang beruntung? Orang bahagia atau orang yang merugi? Ini semuanya harus selalu kita pertanyakan. Itu yang menjadi sumber inspirasi seseorang di dalam kehidupannya. Baik, itu 3 pertanyaannya selalu diulangi. Selalu diulangi pada diri seorang hamba. Apa tadi 3 pertanyaannya? Yang pertama, mimma khuliqna, kita dicipta dari apa? Yang kedua, lima khuliqna, untuk apa kita dicipta? Dan yang ketiga, aina masiruna, mau kemana? Di mana akhir kita? Itu selalu dipertanyakan. Dan ini sumber inspirasi dan motivasi indah di dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, dari pijakan kehidupan sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim. Iya. Ayatnya ini sangat mudah untuk dihafal. Ya, ringan untuk selalu diulangi. Dan di ayat di surah Al-Isra, ayat ke-84, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi, yaqul kullu ya'malu ala syakilatihi wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakan wahai Nabi Muhammad, setiap orang beramal sesuai dengan apa yang mencocokinya, apa yang mirip dengannya, apa yang selaras untuknya, sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan agamanya. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Kalau keadaannya seperti itu, harus diketahui bahwa Rabb kalian, dialah yang paling tahu siapa yang paling lurus jalannya. Ayat ini termasuk ayat-ayat yang sangat agung. Dan terdapat di dalamnya kandungan yang mendalam. Dan dia adalah
motivasi hidup, sumber inspirasi. Iya. Karena seorang itu dia beramal sesuai dengan tabiatnya, sesuai dengan pembawaannya, apa yang melekat pada dirinya. Ya, kalau dirinya dia senang kepada kebaikan, dia beramal dengan kebaikan pula. Jiwanya adalah jiwa yang besar, jiwa yang tinggi kadarnya, dia juga akan melakukan amalan-amalan besar juga, amalan-amalan tinggi juga. Iya, melakukan amalan-amalan tinggi juga. Karena kullu ya'malu ala syakilati, seorang beramal sesuai dengan syakilahnya, apa yang mencocokinya. Iya. Maka ini dipetik darinya kaidah besar dari sumber harapan di dalam kehidupan. Seorang mukmin itu dia selalu berharap baik dan selalu menghendaki kebaikan. Makanya dia pun beramal dengan amalan yang amalan itu akan berkesesuaian dengan harapannya yang baik tersebut. Akan berkesesuaian dengan harapannya yang baik tersebut. Jadi dalam tafsir ayat ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, "Kul kullu ya'malu ala syakilatih." Setiap orang beramal sesuai dengan syakilahnya, kata Ibnu Abbas, nahiyanya, di sudut dia. Apa yang dia berada di kondisi itu. Kata Mujahid, "Kul kullu ya'malu ala syakilati." Setiap orang beramal di atas syakilahnya. Kata Mujahid, di atas tabiatnya, di atas kebiasaannya. Kata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, ala dinihi, di atas agamanya. Kata Al-Hasan dan Qatadah, dia beramal di atas niatnya, sesuai dengan niatnya. Iya. Baik. Jadi syakilah itu pada dasarnya dari sudut bahasa, syakl itu sesuatu yang mirip, sesuatu yang merupakan jalannya, merupakan kebiasaannya. Merupakan kebiasaannya. Ya, setiap orang itu beramal. Karena itu kata sebagian ulama, ayat ini celaan untuk orang kafir, pujian untuk orang yang beriman. Karena kekafirannya, dia amalannya ya amalan yang seperti itu. Amalan yang buruk, tidak baik. Tapi karena dia seorang mukmin, amalannya adalah amalan keimanan. Amalan kebaikan. Amalan kebaikan. Setiap orang beramal. Di atas amalannya itulah ditentukan kebaikannya. Di dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, namanya Al-Harith, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu an-nasi yaghdu, faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha." Setiap manusia itu berusaha. Jadi kehidupan ini semuanya usaha. Semuanya berjalan, beraktivitas.
dalam kehidupan. Jadi yang bilang dalam kehidupan ini dia menganggur, tidak berbuat apa-apa, tidak bergerak. Tidak ada kehidupan seperti itu. Hidup itu cuma dua. Dihitung plus atau dihitung minus. Tidak ada yang dikatakan di tengah-tengah. Iya, untuk dia atau atas dia. Karena itu tidak ada dikatakan sorga, neraka ada di tengah, tidak ada. Iya, bahasa lainnya dalam Al-Quran, liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Bagi siapa di antara kalian yang ingin maju ke depan atau ingin mundur ke belakang. Cuma dikatakan maju atau mundur. Dua saja. Tidak ada yang ketiga. Itulah kehidupan. Itu kehidupan. Maka kata Nabi, kullun nasi yaghdu. Setiap manusia itu berusaha melakukan transaksi. Dia beraktivitas dalam hidupnya. Fabai'un nafsahu. Nah, di sini dia transaksi terhadap dirinya. Dia jual dirinya. Dia lakukan perniagaan atas dirinya. Jadi dirinya ini sebagai objek, komoditi, sebuah perniagaan. Dirinya. Namanya, dia sudah masuk ke dalam komoditi perniagaan, hanya ada dua. Beruntung atau apa? Rugi. Makanya Nabi katakan, pamu'tikuha au mubikuha. Dengan transaksinya ini hanya ada dua. Dia merdekakan dirinya, dia bebaskan dirinya dari api neraka. Ini yang beruntung. Atau mubikuha. Dia justru binasakan dirinya dalam api neraka. Kul kullu ya'malu ala syakilati. Katakan setiap orang bekerja di atas syakilahnya. Iya, silahkan beraktivitas, beramal. Beramal. Terbuka. Iya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang ingin beriman, hendaknya dia beriman. Siapa yang kafir, hendaknya dia kafir. Iya. Tapi Allah ingatkan, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Rabb kalian yang paling tahu siapa di antara kalian yang lurus jalannya. Iya. Ada dua jalan, wa hadainahun najdain. Diberi hidayah kepada dua najat, yang baik maupun yang buruk. Diterangkan segala sesuatu. Setiap nabi dan rasul diutus pasti jelas semuanya. Bahkan Al-Quranul Karim sudah menerangkan semuanya. Wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikian kami merinci ayat-ayat. Segala kebaikan dirinci dalam ayat-ayat supaya tampak jelas jalannya orang yang berdosa. Jadi nampak dua jalan. Jalannya orang yang beriman jelas semuanya, jalannya orang yang berdosa semuanya jelas. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini untuk menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi ini untuk menjelaskan segala keburukan yang dia ketahui berbahaya untuk umatnya. Itu tugasnya para nabi dan para rasul. Semuanya dijelaskan. Maka ini ayat luar biasa ya, dari sumber motivasi di dalam kehidupan. Iya. Jadi perlu direnungi dengan seksama.
Dari hal yang menarik di sini disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala di dalam tafsirnya bahwa para sahabat waktu itu saling mudzakarah tentang Al-Quran. Mudzakarah itu artinya mereka duduk saling tukar ilmu, saling ingat mengingatkan. Misalnya mereka bilang ini kita di pembahasan sholat, apa sunnah-sunnah sholat. Satu sebut berkata begini, satunya menyebut lagi yang lain, dan seterusnya. Itu mudzakarah namanya. Dan waktu itu mereka sedang mudzakarah Al-Quran. Dan mudzakarah ini dari salah satu hal yang indah di dalam kehidupan. Dan ini sunnahnya para penuntut ilmu, bahkan sunnahnya para ulama hadits. Kata Al-Hafidh Abul Hajjaj Al-Mizzi rahimahullahu ta'ala, Imam Abul Hajjaj Al-Mizzi ini guru dari Ibnu Katsir rahimahullah, penulis kitab Tahdhibul Kamal, ahli hadits terkenal, seorang salafi populer di masanya. Beliau berkata, man hazal ilma wa dzakarahu salahat dunyahu wa akhiratuh, fadim lil ilmi mudzakaratan fahayatul ilmi mudzakaratuh. Man hazal ilma wa dzakarahu, siapa yang dapat ilmu terus dia mudzakarah. Misalnya kita di majelis ini insyaallah akan mendengarkan 7 pijakan, itu dapat namanya, dapat ilmu 7 ini selalu dia mudzakarah. Kata temannya, kemarin sama-sama hadir taklim, kemarin kita hadir ada berapa pijakan disebut, ada 7. Apa pijakan itu? 1, 2, itu mudzakarah namanya. Jadi kalau dia dapat ilmu kemudian dia mudzakarah, kata beliau itu akan baik dunia dan akhiratnya. Maka terus meneruslah, fadim lil ilmi mudzakaratan, terus menerus mudzakarah terhadap ilmu. Fahayatul ilmi mudzakaratuh, karena hidupnya ilmu dengan selalu dimudzakarah. Ya, seorang itu kalau dia mau hidup ilmunya, pengetahuannya yang dia pelajari mau selalu hidup, itu selalu dia mudzakarah. Dia ketemu orang dia sebut, iya, tidak ditanya pun dia terangkan, dia jelaskan, paling tidak dari bab apa? Mudzakarah. Maka ini para sahabat ini mereka duduk ya saling mudzakarah tentang Al-Quran. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, qara'tul Quran min awwalihi ila akhirih. Saya baca Al-Quran dari awal hingga akhirnya. Falam ara fihi ayatan arja wa ahsana min qawlihi tabaraka wa ta'ala, qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Kata Abu Bakar Siddiq, saya baca Al-Quran dari awal hingga akhirnya, dan saya tidak ketemukan di dalam Al-Quran ada ayat yang lebih memuat harapan, ayat yang lebih banyak mengandung keindahan, melebihi firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakan setiap pihak, setiap orang itu beramal sesuai dengan syakilahnya, apa yang mencocokinya. Iya. Lihat pemahamannya Abu Bakar ya. Ini ayat paling banyak mengandung harapan di dalam Al-Quran menurut Abu Bakar. Kenapa? Kata Abu Bakar, فَإِنَّهُ لَا يُشَاكِلُ بِالْأَبْدِ إِلَّا الْإِسْيَانِ وَلَا يُشَاكِلُ بِالرَّبِّ إِلَّا الْغُفْرَانِ. Manusia itu tabiatnya yang selalu bersamanya itu berbuat dosa, banyak melakukan kesalahan. Dan Rabb subhanahu wa ta'ala yang mencocokinya, yang merupakan kebiasaannya adalah mengampuni hambanya. Mengampuni hambanya. Maka ini dari ayat yang paling banyak mengandung harapan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan dirinya
dan menamakan dirinya dengan nama-nama yang Maha merahmati, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, iya. Dan berbagai asmaul husna yang menunjukkan luasnya rahmat, pengampunan, menutup dari dosa-dosa hamba, kemudian memberikan taubat kepada hambanya, memberi hidayah untuknya. Ini semuanya dari kebiasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pintu harapan banyak di situ. Iya. Itu Abu Bakar. Adapun Umar, beliau berkata, saya baca Al-Quran dari awal hingga akhirnya. Saya tidak ketemukan ayat yang lebih luas, mengandung harapan, lebih banyak keindahannya melebihi firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafirid dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dhit taul. Baik. Itu ayatnya. Ayat-ayat di awal surah Ghafir. Iya. Di mana di ayat-ayat itu diterangkan bahwa Allah itu Maha mengampuni dosa, menerima taubat, sangat keras siksanya, sangat banyak pemberiannya. Jadi Allah sebut dirinya 4 sifat: mengampuni dosa, menerima taubat, keras siksaannya, dan luas pemberiannya. 3 dari rahmat, pengampunan, dan taubat. 1 keras siksaan. Ya. 1 keras siksaannya. Karena itu, iya, kata Umar bin Khattab, Allah kedepankan pengampunan dosa sebelum diterima taubatnya. Sebelum diterima taubatnya. Adapun Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kata beliau, saya baca Al-Quran dari awal hingga akhirnya. Saya tidak melihat ayat yang lebih banyak keindahan dan lebih luas harapannya melebihi firman Allah, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahu hamba-hambaku bahwa aku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adapun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya baca Al-Quran dari awal hingga akhirnya. Falam ara ayatan ahsana wa arja min qaulihi ta'ala, saya tidak melihat ada ayat yang lebih banyak keindahan dan lebih memuat harapan melebihi firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka firmanku, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selesai dari 4 orang sahabat. Kata Al-Qurtubi, qultu, dan saya berkata, wa qara'tul Quran min awwalihi ila akhiri. Saya baca Al-Quran dari awal hingga akhirnya. Ya, saya tidak melihat ayat yang lebih indah dan lebih mengandung harapan melebihi firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kezaliman, ini beriman dan tidak berbuat kesyirikan, untuk mereka keamanan dan mereka selalu di atas hidayah. Baik, ini suatu ilmu ya. Ketika seorang itu dia baca Al-Quran, ya, maka banyak sekali dia berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup itu harapan. Ujian, cobaan datang mendera menimpa seorang hamba, itu terjadi di seluruh manusia, menimpa seluruh makhluk, muslim maupun kafir, semuanya kena ujian dan cobaan. Tapi yang membedakan di harapan. Yang membedakan di harapan. Allah berfirman kepada Nabi dan para sahabat, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kalian wahai Nabi dan para sahabat merasakan kepedihan, merasakan kesakitan,
Mereka orang-orang kafir itu juga merasakan hal yang sama. Seperti kalian juga merasakannya. Tapi bedanya kalian berharap kepada Allah hal yang mereka tidak harapkan. Kalian berharap kepada Allah hal yang mereka tidak harapkan. Maka ini ayat luar biasa ya dari pijakan kehidupan. Kul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah, setiap orang beramal sesuai dengan apa yang merupakan kebiasaannya, pembawaannya, ya, yang berada di sekitarnya, sesuai dengan niatnya, keinginannya. Tapi ingat, Rob kalian yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling lurus jalannya. Baik, itu pijakan yang kedua. Pijakan yang ketiga dari kaidah kehidupan di dalam agama ini ditunjukkan di dalam banyak hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterangkan di dalam berbagai konteks. Di antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ayyam fa'akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia kerjakan. Ini pijakan besar di dalam kehidupan. Kaidah agung. Bagaimana seorang itu hidup, dia gemar memberi manfaat kepada orang. Dia beri manfaat kepada saudaranya. Iya. Dan memberi manfaat ini dengan banyak hal. Dengan banyak hal. Kadang dia memberi manfaat dengan tenaga, bantuan tenaga. Kadang dengan bantuan harta. Kadang dengan bantuan koneksi, atau dia punya relationship yang bagus, dia bantu orang, ya. Maka itu enggak ada, itu semuanya manfaat diberikan kepada manusia. Atau kadang dia punya ilmu, dia beri kepada orang ilmu, itu juga manfaat. Itu manfaat. Di atas manfaat yang diberikan kepada saudaranya, apa yang dia bantu, maka Allah akan selalu membantunya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Dan Allah akan membantu seorang hamba sepanjang hamba ini selalu membantu saudaranya. Allah akan membantu seorang hamba sepanjang hamba membantu saudaranya. Jadi kalau dia selalu membantu saudaranya, Allah akan membantunya. Iya. Maka ini dia tanamkan di dalam dirinya. Bagaimana dia hidup itu bermanfaat. Kalau dia tidak sanggup untuk hal tersebut, paling minimalnya dia hidup tidak mengganggu orang lain. Tidak menjadi sebab luka untuk manusia. Tidak menimbulkan gangguan dan bahaya untuk orang lain. Karena itu telah mutawatir juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Iya. Dia selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itu seorang muslim. Jadi kalau dia tidak
bisa menorehkan hal yang indah di hati orang, perkara-perkara yang baik, jangan dia menggores luka, memberikan kepahitan, perkara-perkara yang tidak baik. Dia beri manfaat kepada hidup dengan manfaat, hidup dengan hal yang baik. Itulah kehidupan seorang muslim. Dia berbuat baik. Apalagi kalau dia hidup berkhidmat untuk agama, memberi manfaat untuk agama Allah, maka ini derajat yang lebih tinggi lagi. Sebab dia masuk ke dalam hitungan orang yang mengemban tugasnya para nabi dan para rasul. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penolong-penolong agamanya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah, penolong-penolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan mengukuhkan kedudukan kalian. Menolong agama Allah itu banyak bentuknya. Ya, salah satunya yang paling minimalnya seorang mengagungkan agama, menghormati majelis-majelis ilmu. Dia tahu ada ilmu yang diajarkan di situ, dia hadir, dia duduk, dia datangi. Dia datang ke majelis ilmu sekedar meramaikan saya, itu dia sudah dianggap menolong agama Allah. Namanya takthir sawadi ahlil haq. Dia memperbanyak barisan pengikut kebenaran. Dan itu adalah hal yang dimaksudkan di dalam syariat. Karena itu Rasulullah SAW ketika ditanya tentang seorang yang hadir di majelis ilmu, maksud kehadirannya karena dia punya teman yang hadir di situ, dia ikut-ikut duduk bersama temannya. Maka Nabi bersabda, ulaika qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka ini adalah satu kaum yang teman duduknya itu tidak pernah merugi. Teman duduknya tidak pernah merugi. Iya. Letakkan diri di mana dia, di dalam kemanfaatan. Itu baru langkah pijakan kehidupan benar. Pijakan kehidupan benar. Dia hidup bisa menjadi pembuka kebaikan, penutup kejelekan. Itu sumber manfaat tuh. Dan telah dihasankan oleh sejumlah ulama hadits Anas bin Malik di Musnad Imam Ahmad dan di Sunan Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna minan nasi mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarr. Sungguhnya di antara manusia itu ada yang kunci-kunci pembuka kebaikan dan penutup-penutup kejelekan. Wa inna minan nasi maghaliqa lil khairi mafatiha lisyarr. Dan sebaliknya di antara manusia ada yang merupakan kunci penutup kebaikan dan kunci pembuka kejelekan. Ini sebaliknya. Nah, ini dua golongan. Kata Rasulullah, fatuba liman ja'ala mafatihal khairi ala yadayhi. Maka beruntunglah orang yang Allah jadikan kunci-kunci kebaikan itu berada di tangannya. Itu beruntung. Di mana dia berada, dia beri manfaat kepada orang, diajak manusia kepada hal yang baik, sekedar mengajak ini, menunjukkan. Wa man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Iya. Dan tidak boleh seorang itu malas-malasan dari kebaikan.
apalagi di pintu manfaat yang dinikmati oleh banyak manusia. Karena bermalas-malasan di atas kebaikan pada hal yang seperti ini, itu artinya dia senang memberikan panggung kepada iblis dan para pengikutnya, membuat para syaitan ya senang-senang menari-nari. Sebab orang-orang yang harusnya memberi manfaat, mengajak manusia kepada kebaikan, kepada kebenaran, justru bermalas-malasan dari hal yang besar, perkara yang membawa kebaikan untuk dunia dan akhiratnya. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberi banyak motivasi, anjuran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa man da'a ilal huda kana lahu minal ajri ka ajri fa'ilihi la yanqusu min ujurihim syai'. Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia dapat dari pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengulangi pahala mereka sama sekali. Wa man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Barang siapa yang memberi contoh dengan contoh yang baik, maka dia dapat pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengulangi pahala mereka sama sekali. Ini memberi manfaat kepada manusia, akhlak besar. Beruntung orang yang Allah jadikan pintu-pintu kebaikan di tangannya. Tapi sebaliknya, wailun liman ja'ala mafatihasy syarr ala yadayhi. Dan celakalah orang yang Allah jadikan kunci kejelekan di tangannya. Iya. Manusia kalau berada di mana di satu tempat dia berada, dia menjadi sumber perpecahan. Terdapat kemunduran. Orang berantem di sana sini. Pintu-pintu kebaikan tadinya terbuka menjadi tertutup. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wailun, celaka orang yang seperti ini, binasa. Kebinasaan. Apalagi kalau dia menjadi sebab orang-orang itu jauh dari ilmu. Itu kata Ibnul Qayyim, ini orang-orang bersyirikat bersama iblis dan para pembantunya, menghalangi dari jalannya para nabi dan para rasul. Iya. Dan itu banyak di masa sekarang ini. Orang-orang yang seperti ini. Dari para syaitan yang bertebaran di di dunia tidak nyata, menebarkan fitnah-fitnah terhadap manusia. Jadi pokok kalau pengikut kebenaran tidak di atas pijakan ini, gemar di dalam menebarkan manfaat, maka sebaliknya orang-orang yang menebarkan kerusakan itu akan merajalela. Iya. Jadi pedoman yang sangat indah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man istata'a minkum ayyam fa akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia lakukan. Pijakan yang keempat. Sebuah ayat di dalam atau dua ayat dalam Al-Quran. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diturunkan kepada aku suatu apapun melebihi al-ayah al-jami'ah al-faddah, ayat universal yang sangat diandalkan, yang mencakup segala hal. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala darratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala darratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal satu darrah dari kebaikan, dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang beramal satu darrah dari kejelekan, dia juga akan melihatnya. Iya, setiap orang itu hanya mengambil
memanen dari apa yang dia tanam. Iya. Fa inna likulli hasidin ma zara. Setiap orang yang memanen itu dari tanamannya, apa yang dia tanam dengan tangannya, itu yang dia panen. Itu yang dia terima. Siapa yang beramal dengan satu darah kebaikan, dia akan lihat kebaikan itu. Sebagaimana dia beramal satu darah dari keburukan, dia akan melihatnya. Tidak ada yang terlantar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicatat dengan sangat detailnya. Wa nadha'u al-mawazin al-qista li-yawm al-qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Dan kami letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat, maka tidak satu jiwa pun yang terzalimi. Walaupun amalannya hanya sebesar biji sawi, kami akan datangkan amalan itu. Dan kami adalah sebaik-baik yang menghisap. Itu penegasan Allah dalam Al-Quran. Dialah sebaik-baik yang menghisap. Allah mengingatkan, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fih wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab yang mencatat amalan. Maka engkau melihat orang-orang yang mujrim bergelimang dosa, mereka berkata, ya wailana, betapa celakanya kami, betapa kasihannya kami ini. Buku apa ini? Tidak ada yang kecil, yang besar, kecuali tercatat dengan sangat detailnya di dalam buku ini. Dan mereka temukan seluruh amalan mereka hadir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak pernah menzalimi seorang pun. Tidak ada yang dizalimi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsa. Allah berfirman dalam hadits qudsi, wahai hamba-hambaku, itu amalan-amalan kalian sendiri. Aku hitung dengan sangat detailnya. Kemudian aku sempurnakan pembalasannya untuk kalian. Siapa yang mendapati kebaikan dari amalan tersebut, hendaknya dia puji Allah yang memberikan kepadanya taufik. Dan siapa yang mendapati selain daripada itu, jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Siapa yang dia mau celah? Iya. Dia katakan bahwa belum sampai kepada saya ilmu. Kamu hidup di mana? Telah turun kepada kalian Al-Quran, diutus kepada kalian seorang nabi. Para nabi itu punya para pewaris, para ulama yang menyampaikan ilmu. Orang-orang yang berilmu itu ada dari masa ke masa. Tidak belajar dari mana alasnya? Tidak belajar. Dapat dari mana? Tidak belajar tersebut. Iya, tidak ada yang mengajak. Baik, saya tidak melakukannya. Tidak ada kesempatan. Malas-malasan. Nah, itu sudah diakui dirinya sendiri yang bermasalah di dalam hal tersebut. Karena itu siapa yang mendapatkan selain daripada itu, jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Iya. Baik. Ini kaidah besar ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal dengan satu kebaikan, satu darah dari kebaikan. Darah itu biji terkecil ya.
semut kecil, tersebut darah. Sedikit saja dia beramal, dia akan lihat amalan tersebut. Sebagaimana siapa yang beramal darah dari keburukan, dia akan melihatnya. Dia akan melihatnya. Jadi kalau seorang tahu hidupnya seperti ini, dia akan selalu menempatkan dan menyelipkan dalam hidupnya mana-mana yang baik. Mencari perbuatan-perbuatan yang baik. Iya. Perbuatan yang baik. Dan dia tidak masuk ke dalam perkara-perkara yang membahayakannya. Baik. Ini pijakan yang keberapa? Yang keempat. Pijakan yang kelima. Pijakan yang kelima adalah antara dua imam. Ini selalu diingat. Ada dua imam di dalam kehidupan ini. Dan setiap orang kadang dia menjadi imam. Imam itu panutan. Ada yang mengikutinya. Ada yang mencontohnya. Ada yang mencontohnya. Sebagaimana di tengah umat Islam ini ada imam yang dijadikan di atas kebaikan. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna li amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka menjadi imam yang mengajak kepada petunjuk kami, di hidayah kami, tatkala mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Itu imam itu. Orang-orang yang menggabungkan antara dua hal, kesabaran dan keyakinan. Yakin itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan apa? Dengan ilmu yang kuat. Itu menjadi imam namanya. Iya. Sebagaimana para nabi dan para rasul alaihimussalam, mereka adalah imam-imam ya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di tengah manusia. Ya, karena itu di sifatnya para nabi dan para rasul dikatakan wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana abidin. Kami jadikan mereka para imam yang memberi hidayah dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka fi'lal khairat, perbuatan kebaikan, menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Dan mereka adalah orang yang selalu beribadah kepada kami. Di para imam ini. Iya. Sebagaimana ada imam yang lain. Setelah disebutkan kebinasaan Fir'aun dan bala tentaranya di dalam Al-Quran, dan Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan bagaimana kebinasaan menimpa mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa ja'alnahum a'immatan yahduna ila wa ja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar wa yawmal qiyamati la yunsarun. Dan kami jadikan mereka para imam yang mengajak kepada neraka. Mengajak kepada neraka, dan di hari kiamat mereka tidak mendapatkan pertolongan. Wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'nah wa yawmal qiyamati hum minal maqbuhin. Dan kami ikutkan laknat kepada mereka di dunia ini, dan di hari kiamat mereka adalah orang-orang yang sangat dicela. Ini dua imam ini. Iya. Dan seorang itu di dalam kehidupannya dia bisa menjadi imam kebaikan, bisa menjadi imam kejelekan.
Iya. Sesuai dengan cermin apa yang dia kerjakan. Dan keimaman ini sesuai dengan kondisi orang per orang. Ada yang cakupannya luas, banyak manusia di belakangnya. Ada imam kadang di tengah rumah tangganya. Nah, kadang imam dia dilihat oleh tetangganya, orang-orang yang berada di sekitarnya. Jadi jangan merasa aman dengan hal tersebut. Nah, kalau dia posisikan dirinya di atas kebaikan, dari akhlak dan amalannya, maka dia membawa kebaikan untuknya. Yang membawa kebaikan untuknya. Tapi kapan dia tidak posisikan dirinya supaya menjadi suri tauladan yang baik, beramal dengan sesuka hatinya, memberi contoh-contoh yang buruk, iya, maka ini harus dia perhitungkan tentang orang-orang yang menjadi panutan di dalam keburukan, bagaimana dosanya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang membunuh kecuali anak Adam yang pertama itu dapat dosa dari orang yang membunuh itu. Liannahu awwala man sanna al-qatl, karena dia adalah orang yang paling pertama memberi contoh membunuh. Bayangkan ya, tahu banyak kerusakan di atas muka bumi ini dari pertumpahan darah, pembunuhan. Tiap kali ada yang membunuh, anak ada yang pertama menanggung dosa juga, ikut dapat dosa. Kenapa? Yang pertama memberi contoh membunuh. Iya. Kita kadang nggak sadar ya bahwa di tengah rumah tangga kita memberi contoh tidak baik, diikuti oleh keluarga, oleh anak-anak, orang yang berada di sekitar. Kadang hal tersebut berulang, berjalan. Kalau hal yang buruk ini berjalan tahunan, bisa dibayangkan betapa banyak keburukan yang melekat pada kita. Karena kita yang memberi contoh di situ. Makanya seorang mukmin itu dari doa ibadur rahman yang disebutkan di dalam Al-Quran, di antara doa mereka, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah anugerah kepada kami dari istri-istri kami atau pasangan kami, keturunan kami, penyujuk mata. Iya, diminta sudah jadi kalian penyujuk mata, dan jadikanlah kami sebagai imam untuk orang yang bertakwa, sebagai imam untuk orang yang bertakwa. Sebab arah manusia itu ke sana, dia menjadi pemimpin, menjadi imam, diikuti. Maka ini diantara dua imam. Iya. Harus kita posisikan diri kita. Dipijak kemana? Antara dua hal tersebut. Jangan sampai seorang itu masuk di dalam keburukan-keburukan, berjalan di dalam kehidupannya tidak dia sadari. Baik. Kemudian kaidah yang atau pijakan yang keenam. Ini adalah sebuah ayat yang agung. Kaidah besar di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di surah At-Taubah. Setelah penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, laqad taba Allahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladziina ittaba'uhu fi sa'atil usrah
min ba'di ma kana yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu huwat tawwabur rahim. Sungguh Allah telah memberi taubat kepada Nabi, kepada kaum muhajirin, al-ansar, yang mengikuti mereka di saat kesusahan, di mana hampir sebagian hati mereka itu menyimpang. Iya. Lalu Allah memberikan taubat kepada mereka. Sungguhnya Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Saking dahsyatnya ujian dan cobaan masa kesusahan, iya, menjadi fitnah. Kemudian Allah terangkan kisah 3 orang sahabat yang tidak hadir di perang Tabuk. Wa 'ala ats-tsalatsati alladziina khullifu hatta idza dhaqat 'alaihim al-ardu wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allahi illa ilayhi thumma taba 'alaihim liyatubu innahu huwat tawwabur rahim. Dan terhadap 3 orang, iya, yang tidak hadir di perang Tabuk, mereka ini terus bertobat sampai begitu bumi menjadi sempit dari segala penjuru. Karena ketika 3 orang ini diketahui tidak hadir perang, Nabi perintah seluruh sahabat untuk memboikot 3 orang ini. Begitu genap 40 hari, Nabi tambah lagi perintahnya. Istri-istri mereka tidak boleh mendekati mereka. Sampai 50 hari. Ini kondisinya disebabkan bumi itu sempit. Sampai Ka'ab bin Malik didatangi oleh utusan Raja Ghassan dari negeri kafir. Kami dengar kamu sudah disakiti oleh temanmu sendiri. Bergabunglah ke kami akan melindungimu. Iya. Beliau berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah lain. Beliau anggap itu apa? Tambahan musibah, subhanallah. Genap 50 hari, 50 malam. Betul-betul kondisinya seperti yang disebut dalam Al-Quran. Sampai jiwa mereka saja sesak. Iya. Ka'ab bin Malik memberi salam kepada Abu Qatadah al-Ansari. Tidak dijawab salamnya karena Nabi yang perintah. Sampai akhirnya turunlah ayat ini, menunjukkan bahwa tobat mereka telah diterima. Tobat mereka tidak diterima. Wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaih. Mereka menyangka, sudah yakin tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali hanya kepada Allah. Siapa yang mau melindungi dari siksaan Allah, melindungi dari ujian Allah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Iya. Kemudian datanglah ayat ini yang merupakan kaidah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang sadiq, selalu jujur, selalu tulus. Ya, ini 2 kaidah besar ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ini ayatnya, pijakannya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang sadiqin. Iya. Sadiqin ini kadang diterjemah bahasa Indonesia, terjemahan kurang sekali, mempersempit makna ayat. Karena orang terjemahkan jadilah kamu orang-orang yang jujur. Maksudnya jujur dalam ucapan. Padahal jujur di sini bukan dalam ucapan saya. As-sidq itu ada di lisan, ada di hati, dan ada di badan. Kalau dalam bahasa Arab, ada di lisan, ada di hati, dan ada di mana? Di badan. Ya, kalau di Indonesia kan, di lisan itu namanya jujur.
Kalau di hati namanya ketulusan. Kalau di badan namanya kesungguhan. Di badan namanya apa? Kesungguhan. Itu as-sidq. As-sidq. Diperlukan. Dan itu as-sidq pada segala hal. Karena itu di awal surah Al-Ma'idah, apa firman Allah di awal surah Al-Ma'idah? Apa awal ayat surah Al-Ma'idah? Tidak ada yang hafal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo buka mushafnya dulu, saya kasih waktu. Baca dari mushaf. Saya izinkan. Baik, sekali lagi dibaca dari hafalannya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad. Apa artinya tunaikan akad-akad? Ini juga pemahaman ini, bahasa Indonesia ini agak sempit memahami. Akad itu akad jual beli, akad nikah, akad ini. Jelas ya? Uqud itu luas ya, uqud. Kita diperintah uqud itu menunaikan banyak hal. Ada akad yang terkait antara sesama manusia, ada akad kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada akad kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akad-akad lebih penting lagi. Dan kita diperintah untuk menunaikan semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikan seluruh akad. Itu awal ayat di mana? Surah Al-Maidah. Akhir surah Al-Maidah apa dikatakan? Hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Di hari kiamat ini, di sorga. Inilah hari di mana orang-orang yang sadiq, yang jujur, yang tulus ini, sidik mereka bermanfaat untuk mereka. Iya. Jadi akad-akad itu menunaikan semuanya itu adalah as-sidq namanya, kejujuran. Sidq. Karena itu dalam kehidupan, seorang itu kalau dia berlaku jujur, dia jujur dalam lisannya. Dia tidak berucap dusta. Iya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidq. Fa inna as-sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidq hatta yuktaba indallahi siddiqa." Hendaknya kalian berlaku sidq, jujur. Karena kejujuran itu membawa kepada kebajikan, kebajikan membawa kepada surga. Terus menerus seorang itu jujur, memilih kejujuran sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai siddiq, derajat tinggi. Wa iyyakum wal kadhib. Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar. Wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Hati-hati kalian dari dusta. Sebab dusta itu mengajak kepada kefajiran. Dan kefajiran itu mengajak kepada neraka. Dan terus seorang itu berdusta, memilih kedustaan sampai ditulis di sisi Allah sebagai seorang kadzdzab, seorang pendusta. Naudzubillah. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Iya. Tapi kalau sidq itu pada hati, as-sidq itu maknanya ketulusan, kesungguhan. Iya. Dia punya as-sidq, kesungguhan, ketulusan dalam hatinya, itu pasti luar biasa dari keimanannya. Iya. Itulah dari syarat la ilaha illallah adalah as-sidq, yang menjadi sebab keabsahan kalimat tauhid. Sebagaimana dia perlu sidq dalam amalannya.
Orang-orang yang sidik ini punya sidik, ini selalu membawa kebaikan dalam hidupnya. Falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Kalau mereka sidik kepada Allah, pasti kebaikan yang mereka dapatkan. Sumber kebaikan. Itu sidik mencakup 3 hal semuanya. Iya. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat. 10 pelaku amalan disebut dalam surah Al-Ahzab. Yang keempat disebut laki-laki dan perempuan yang sidik, yang jujur, tulus. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Dan itu sifatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki, para sahabat ini. Sadaqu, mereka sangat jujur terhadap segala janji yang mereka ambil dari Allah. Mereka berjanji untuk membela Rasulullah, menolong agama. Mereka berjanji bakal membaiat atas sebagian perkara-perkara syariat untuk dia laksanakan. Ada yang membaiat untuk mendengar dan taat kepada pemerintah, membaiat untuk menasihati setiap muslim. Ada yang membaiat begini dan begini. Sadaqu ma'ahadullah, dipuji. Mereka semuanya jujur pada janji yang mereka ambil. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir. Di antara mereka ada yang sudah menunaikan janjinya. Ketika ayat ini turun, terus sebagian sahabat sudah dipuji, menunaikan janjinya. Ada yang sudah wafat, selesai di atas janjinya. Wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara mereka ada yang masih menunggu, masih hidup, tapi mereka tidak pernah mengganti janjinya. Itu as-sidq namanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang apa? Orang-orang yang sadiqin, orang-orang yang jujur. Ini jadikan pijakan di dalam hati, di dalam kehidupan. Iya. Sebab ini sumber kebaikan. Sumber kebaikan. Dan ini akhlak akan membuka pintu inspirasi yang sangat besar. Akan banyak jalan-jalan yang indah di dalam kehidupan. Perkara-perkara yang mungkin terjadi, kita tidak menyangkanya. Tapi Allah beri karunia, Allah beri taufik untuk seorang hamba. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Dan dia diberi rezeki dari area yang tidak pernah dia sangka. Baik. Kemudian yang ketujuh, dan ini yang terakhir. Sudah mendekati waktu zuhur. Yang terakhir, sebuah hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inni la arju an alqa Allah wa la ahadun minkum yatalibuni bimadlamatin fi damin wala mal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya berharap saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang menuntutku dalam sebuah kezaliman apapun. Tidak kezaliman pada harta, tidak pula kezaliman pada darah. Iya. Ini pijakan yang ketujuh. Namanya bagaimana keluar dari dunia ini dalam keadaan selamat. Seorang keluar dari dunia, meninggalkan dunia dan tidak bermasalah dengan siapapun. Iya. Nabi syaratkan di sini terkait dengan masalah tuntutan makhluk kepadanya. Tapi yang paling pokok, seorang itu keluar dari dunia selamat. Dia selamat keluar dari dunia, tidak bermasalah dengan Allah, tidak bermasalah dengan Rasulnya,
tidak bermasalah dengan agamanya, dan tidak bermasalah dengan siapapun dari manusia. Itu orang yang keluar dari dunia dalam keadaan apa? Selamat. Iya. Dia keluar dari dunia tidak ada masalahnya dengan Allah. Dia tidak ada masalah dengan Al-Quran. Dia tidak ada masalah dengan perintah-perintah Allah, larangan-larangannya. Bagaimana dia keluar dari dunia dalam keadaan dia bermasalah dengan Allah? Kira-kira apa yang akan dia jawab ketika dia berdiri di depan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kadang kita banyak ide-ide dalam kehidupan, langkah-langkah. Apalagi kalau ini pebisnis, ininya lagi punya aktivitas, anak muda belajar. Kadang punya ide bagus, tapi dia tidak berpikir. Yang dia lakukan ini, dia selamat di akhirat atau tidak? Iya. Padahal itu harus dia pertanyakan. Dia selamat di akhirat atau tidak? Di dalam hal tersebut. Demikian pula, seorang itu tidak ada masalah dengan Rasulullah SAW. Dia bukan orang yang bermasalah dengan sunnah Nabi SAW. Dengan jalan Rasulullah SAW. Tidak ada masalahnya dengan para pewaris Nabi SAW. Para ulama, orang-orang yang berilmu. Nah, mereka semuanya ini, dia orang-orang yang merupakan saksi-saksi Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Iya. Dipersaksikan dengan saksi mereka di dunia. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. Disebut sebagai persaksian. Sebagaimana dia tidak bermasalah dengan agamanya, dengan syariat Islam. Iya. Dia pikir bahwa agama ini tidak ada keterkaitan dengannya. Padahal ini agama ada pertanggungjawaban. Ada pertanggungjawaban. Di mana engkau ketika Islam itu sedang membutuhkanmu? Di mana dirimu ketika agama ini perlu kepada hartamu? Perlu kepada tenagamu? Di mana engkau ketika umat Islam yang lain perlu kepadamu? Harus dilihat pada posisi-posisi diri, agar supaya seorang tidak bermasalah dengan siapapun. Demikian pula dia tidak bermasalah dengan siapapun dari manusia dalam bentuk kezaliman. Karena kezaliman ini ad-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah, kegelapan di atas kegelapan di hari kiamat. Ya. Orang yang berlaku zalim itu kadang enak dia rasa berlaku zalim. Menindas orang, mengambil harta manusia, merampas hak orang-orang. Dan kadang dia tidak sadar bahwa perbuatan kezalimannya ini menyeret dia untuk berlaku zalim yang lainnya, berlaku kezaliman yang lainnya. Dibukakan pintu kezaliman supaya dia semakin larut di dalamnya. Begitu dia disiksa tidak bisa lepas lagi. Iya. Dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi imla, dilapangkan bagi orang yang zalim ini. Begitu disiksa tidak bisa lepas lagi. Kemudian Nabi membaca, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid." Demikianlah siksaan Rabbmu ketika Allah menyiksa suatu negeri dan negeri dalam keadaan zalim. Sungguhnya siksaannya itu siksaan yang sangat pedih. Maka hiduplah di kehidupan, keluar dari dunia ini dalam keadaan selamat. Nabi saja, Nabi kita berucap seperti ini. Wa inni la arju an alqallah, dan sungguhnya saya sangat berharap berjumpa dengan Allah.
wala ahadun minkum yutalibuni, dan tidak ada seorang pun di antara kalian menuntutku bimadlamah, pada kezaliman apapun, fidamin wala mal, tidak pada darah, tidak pula pada harta. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat bertakwa kepada Allah. Iya. Dan jadikanlah hal itu pijakan di dalam kehidupan. Akhir dari kehidupan dunia ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat jenazah diantar di depan beliau. Kata beliau, mustarihun wa mustarahun minhu. Ada yang beristirahat, ada yang orang lain beristirahat darinya. Itu akhir kehidupan. Ada dua golongan. Di antara manusia ada yang mustarih. Dengan kematiannya dia beristirahat. Dan ada yang golongan yang kedua, ketika dia mati, bukan dia beristirahat. Dia kena masalah dari segala penjuru. Yang beristirahat adalah orang-orang yang selama ini dia ganggu. Dia yang beristirahat. Maka Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, siapa itu ya Rasulullah? Mustarih dan mustarahun an. Kata beliau, ammal abdul mu'min. Adapun seorang hamba yang beriman, fayastarihu min nathabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Adapun seorang hamba yang beriman, dia beristirahat dari pengatnya dunia ini, dari gangguan di dunia, ujian-ujiannya. Dia beristirahat menuju kepada rahmat Allah. Ini yang beriman. Sejauh mana seorang bersiap untuk hal itu? Dia benar beristirahat? Itu perlu suatu amalan besar menembus hal itu. Iya. Imam Ahmad sudah sangat tua. Masih saja beliau di atas ilmu amalan. Ditanyakan, sampai kapan wahai Imam Ahmad kamu beribadah seperti itu? Kata beliau, sampai kaki saya ini menginjakkan menapak di sorga. Itu tempat istirahat di sana. Dikatakan kepada sebagian as-salaf yang kelihatan berat sekali beribadah, iya, luar biasa ibadahnya. Dikatakan, kenapa kamu menyiksa dirimu terlalu memberatkan diri dengan ibadah? Beliau berkata, justru untuk peristirahatan diriku ini saya berbuat sekarang. Saya memikirkan dia beristirahat di akhirat. Itu peristirahat yang sebenarnya. Ketika seorang keluar dari dunia, dia beristirahat. Adapun mustarahun minhu, kata beliau, wa ammal abdul fajir fastarihu minhu al-biladu wal-ibadu wal-syajaru wal-dawab. Adapun seorang hamba yang fajir, negeri-negeri beristirahat darinya. Hamba-hamba beristirahat darinya. Perpohonan beristirahat darinya. Hewan-hewan beristirahat darinya. Iya. Maka ini dua jenis golongan manusia. Dua jenis golongan manusia. Hendaknya dilihat seseorang itu bagaimana dia keluar dari dunia dalam keadaan selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua di atas ketaatan, menjadikan ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah yang kita bacakan yang mengandung 7 pijakan sebagai sumber kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat ini dalam suasana yang baik dan ketaatan. Semoga Allah mengumpulkan kita semua dan mempertemukan di dunia selalu di atas kebaikan, dan mengumpulkan kita semua di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.